warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sholat zuhur di Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam Batam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sholat zuhur berjamaah, itikaf, silaturahim, dan kita akan menikmati kitab kajian Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-1852. Sebelum kita mengawali kajian ini, kita berdoa. Pertama, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dosa kita yang hadir di sini. Keluarga besar Nurul Islam itu orang-orang yang pernah sholat di masjid ini, yang sudah mewakafkan, sedekahkan untuk menguburkan masjid ini. Semoga Allah memberikan afiat kesembuhan kepada kita, merahmati, menyertai berkah melimpah, dan juga mengenaikan kepada kita haji dan umrah. Yang terakhir dan bukan terakhir, semoga Allah cepat memberikan kemenangan, kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Semoga Allah hancurkan Zionis dan sekutu-sekutunya, sehancur-hancurnya. Semoga Allah cepat memperlihatkan kemahakuasaannya, kemahebatannya di hadapan orang-orang musyrikin, orang yang bersuku dengan Zionis Israel, menjadikan syahid bagi yang sudah wafat dari muslimin muslimat Palestina, dan juga membalas kebaikan kepada orang-orang yang membantu Palestina. Walahadiniya sholihat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah, para bapak ibu yang dirahmati Allah, kita akan menikmati hadis yang ke-1852 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang 3 orang yang tidak Allah tidak akan berbicara kepadanya, tidak akan membersihkan, bahkan tidak akan memperdulikannya hari kiamat. Siapakah mereka? Semoga dosa kita dijauhkan dari sifat-sifat yang sangat keji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu, ada 3 kelompok, 3 orang, maksudnya kelompok orang seperti ini, la yukallimuhullah, tidak akan berbicara kepada mereka Allah yaumul qiyamati, pada hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka, wala yanzuru, dan Allah tidak akan melihat, tidak akan memperdulikan ilahi kepada mereka. Betapa pedihnya azab yang Allah berikan kepada mereka. Yaumul mahsyar, nanti hari sebelum perhitungan pun Allah azab, tenggelam dalam keringatnya sehingga dia kelelep dalam keringatnya. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksa yang paling sangat pedih. Siapa mereka? Pertama, syekhun zani, orang tua yang pezina. Senang zani itu sifat, Pak. Jadi senang berzina. Sudah tua, sudah pensiun, masih senang zina. Yang kedua, pemilikun, penguasa, pemimpin, raja, termasuk adalah mulai tentu dari presiden, raja, termasuk gubernur dan perangkat-perangkatnya. Kadzabun, pembohong, kadzibun, bohong, kadzab, banyak pembohong. Yang terakhir, yang ini yang aneh, wa'ailun, orang miskin, mustakbirun, sombong. Jadi 3 yang tidak akan Allah ajak bicara kepadanya, tidak akan membersihkan, menyucikan mereka, tidak akan memperdulikan, tidak akan melihat kepada mereka, bagi mereka siksa di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat yang sangat pedih. Pertama, syekhun zani, orang tua yang senang berzina. Wa malikun kadzab, dan raja atau pemimpin yang suka bohong, senang berbohong. Wa aqilul mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Jamaah mata Allah, azina wal kadhib, maksiat zina, bohong dan sombong, haram al-qiyad, masuk pada semua itu haram. Wa usul salah satu wa'id, dan dikhususkan haula salasa, 3 kelompok ini bil wa'id, dengan ancaman yang sangat besar. Kenapa? Pertama, orang tua itu qad'u syahwatuhu anil wakil halal. Dia sudah lama bertambah umurnya, apa
apalagi sudah di atas 50 tahun atau 60 tahun, kekuatan stresnya itu menurun. Kan gitu. Ada keinginan, itu pun keinginan yang sering seperti anak muda. Kadang ada, kadang ada. Si burungnya nggak bisa bersibul. Udah lama sawah, sudah impoten. Kalaupun ada, itu hanya sekali-kali saja karena faktor usia dan memang kekuatan tubuh sudah berkurang. Ini yang halal nggak bisa, ini masakan yang haram. Harusnya sudah tua itu sudah banyak pengalamannya, kasih sudah banyak berpikir, syahwatnya sudah kurang, kematian sudah menjelang datang, harus banyak berzikir, harus banyak dekat kepada Allah, banyak silaturahim, banyak menuntut ilmu. Harusnya kayak gitu. Ini enggak. Ada Pak. Saya sering dapatkan di Instagram, video singkat itu ataupun Facebook, masih joget-joget coba udah tua, udah rambutnya sudah semuanya putih kan, badannya pun sudah bumbu, naik Pak joget-joget dengan artis-artis kayak gitu. Kan ada tuh kisah mati di atas PSK ketika dia ke polisi, dia minum obat tidur, obat kuat Pak, obat kuat jantungnya berdetak keras, kan gitu, kekuatannya kurang, akhirnya Pak jantungnya berhenti, ijro-ijro. Walinya dulu, bila kita butuh kepada Allah. Yang heboh sekarang itu Pak, ini berpulang dari topik, lagi dengarkan sound horeg Pak, ibu meninggal Pak. Jangankan sound horeg Pak, ada orang yang mendeteksi kekuatan suara sound horeg itu ternyata sama dengan jet terbang ketika mau take off, kekuatan kekencangan suaranya itu. Saya pernah suatu saat menghadiri acara 4 salon Pak, 2 salon kanan, 2 salon kiri. Saya pas sampingnya itu salon, hampir jatuh loh Pak ketika saya berdiri marhaban dia mulai itu. Mahal dia berdiri pada salon, kan getar itu, saya pindah. Baru 4 salon Pak, untuk hajatan kecil. Ini sound horeg. Sampai truk yang biasa itu nggak muat itu. Sampai ada pengusaha sound horeg itu dananya sampai 300 juta. 2 salon, 4 salon saja saya bergetar jantung ini. Apalagi ini puluhan salon. Makanya ada kelainan tuh hari Senin sampai hari itu. Kalau mata diobatinya tidak sesulit telinga. Telinga sulit Pak. Nggak ada istilah donor telinga, nggak ada. Donor mata nggak ada. Kan gitu. Donor gigi ada. Kalau gigi manusia, gigi kambing bisa diganti itu. Ini telinga gitu loh. Gak punya otak loh saya itu, gak bersyukur kayak gitu. MU sudah mengharapkan sound horeg, masih dilanggar. Kalau ulama gak mau diikuti, perintah dari kapal polisi sudah diikuti, mau ngikut siapa? Jangan harap orang yang menghalalkan yang sudah diharamkan oleh ulama secara mutlak ijtima itu akan bisa menjawabkan siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu di akhirat kelak dan di dalam kubur, sebab kepada Rasulku sudah membantah. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sound horeg itu bukan cuma suara, ternyata ada yang joget-joget perempuan-perempuan seksi itu. Kau usah tahu ada diri videonya Pak. Ditengok dosa, tadi tengok barang bagus kata teman. Kan itu bikin dosa itu, dosa tak terasa. Banyak peminatnya mulai dari anak kecil sampai orang tua. Ini kan pembahasan kita orang tua ini. Dan kalau nggak bisa mereka mendanai sehingga dosa tersebut terjadi. Jamaah yang Allah, jadi yang tidak akan Allah diri di sini itu dosa besar. Tapi lebih hebat lagi orang tua yang sudah waktunya banyak bertobat kepada Allah, sebab pemikirannya sudah matang, wawasannya sudah makin luas, syahwatnya berkurang, bukannya lebih takut kepada Allah sebab peringatan dari ubahnya sudah keluar, badannya sudah enggak kuat, ini tetap mengikuti syahwatnya. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah. Yang kedua wal kadzibu. Yang kedua adalah wa malikun kadzdzab, pemimpin pembohong. Dasarnya pemimpin itu adalah yang mempunyai kekuasaan, termasuk punya kemampuan wewenang untuk memerintah. Enggak ada yang ditakutin.
tidak berbohong kecuali untuk menjilat, kecuali untuk mengeruk kekayaannya. Jadi majelis ini bukan hanya pemimpin secara eksekutif, presiden, gubernur, bupati, bukan. Termasuk ini adalah yang mewakili rakyat, yaitu legislatif. Nih, kalau dua kelompok ini berbohong, hancurlah negara ini. Karena bohong itu timbul apa? Riswah, suap. Terjadilah korupsi. Karenanya sampai Rasul bersabda ketika ada anak tokoh, kan gitu. Tokoh waktu itu mencuri, datanglah wakil tokoh orang tersebut ke Rasulullah untuk minta dispensasi supaya dimaafkan. Apa? Marah Rasulullah. Kehancuran umat-umat sebelum ini karena hukum itu tajam ke bawah, turun ke atas. Demi Allah, lau Fatimah sabakat, kalau Fatimah mencuri, la qata'tu yadah, aku langsung sendiri akan memotong tangannya. Ini permasalahan di negara kita. Kenapa ada bendera One Piece? Bejat laut sudah terawet. Saya sejujurnya sudah hatam, Pak. Nonton kartun dan filmnya itu sudah hatam itu. Jadi tahu itu. Untungnya gambarnya gambar tengkorak. Coba kalau gambarnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dianggap teroris itu, Pak. Yakin itu. Ditangkap teroris diadili, subversif. Untungnya gambar tengkorak itu dari Jepang Putra itu. Saya senyum-senyum saja. Orang putus asa. Harusnya dari KPR mengatakan itu dari apa bahasanya? Hak demokrasi, jangan ditanggapi berlebihan. Itu inspirasi, kan? Hak untuk mengekspresikan gitu. Itu harus ditanggapi oleh pemimpin dengan bijaksana. Itu tidak akan terjadi karena kekecewaan. Sampai ada perkataan dari rakyat, terutama yang ramai di medsos, kami segan mengibarkan bendera merah putih. RI ke-80 ini, 12 Agustus yang ke-80 ini, sebab merah putih terlalu suci dikibarkan di negara yang kotor seperti itu, Pak. Itu ekspresi kekecewaan mereka kepada tugas eksekutif, legislatif, yudikatif di negara ini. Jangan dianggap teroris mereka, tapi harus benar-benar aspirasinya didengarkan, ditanggapi, diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Nah, mereka yang tiga itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, hidup dari uang rakyat, dari pajak. Kita ikhlas rela pajak apapun kita keluarkan, asal diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menguntungkan para pejabat. Ini yang permasalahan negara kita. Kita berdoa dan tetap kalau kita menjadi rakyat makmur, Allah kabulkan kita pemimpin yang hadir. Semoga Allah memberikan doa kita kepada kita semua. Amin. Jadi aneh memang Bapak Ibu, seorang pemimpin, presiden atau gubernur atau bupati berbohong, takut. Padahal mereka punya kekuasaan penuh untuk memerintahkan, untuk mengelola wilayah tersebut, untuk mengamalkan, untuk menerima amanah dari rakyat yang memilihnya. Karenanya di akhirat kelak sabda Rasul bahwa al-amanah, mendapatkan amanah sebagai pemimpin itu adalah husnah wa nadamah yaumil qiyamah, akan menimbulkan kesedihan pada saat nanti hari kiamat. Tapi kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka amal jariah akan mengalir, memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, bukan cuma muslim tapi non muslim, bahkan alam pun akan mendapatkan rahmat. Orang tersebut meskipun menjawab hanya 5 tahun atau 10 tahun, kebaikannya akan dikenang oleh manusia sepanjang masa, amalnya pun akan mengalir. Makanya apabila anak kita ada punya wewenang jabatan, arahkan oleh kita, bersemangat oleh kita, sehingga mendapatkan amanah menjadi rahmat bagi kita semua. Yang terakhir adalah wa'ilun mustakbirun, orang miskin sombong, ingin hidup elit tapi ekonomi sulit. Terakhir, OJK merilis, Pak, ini merilis per Juni 2025 pay letter atau utang secara online untuk beli barang itu lebih dari 32 triliun, Pak. Pay letter, Pak. Jadi ini dari ingin dianggap hebat keren, ingin gaya
elit, mewah, tapi ekonomi sulit, akhirnya pinjam. Sebab memang banyak enteng, Pak. Terutama anak-anak muda, Gen Z ya, ingin beli HP. Minta ke orang tua, dikasih sekian, nah udahlah, uang jajan saja. Atau orang yang kerja kan, nyicil saja ambil HP misalkan, atau mobilan enak apa? Bayar fotokopi KTP dikirimkan, kan gitu. Bayar DP sekian, datang barang kemudian. Ini kan bayar beli barang bawa apa? Beli dahulu bayar belakangan. Ambil dulu. Ini banyak sekali Pak. Triliunan Pak negara-negara seperti itu. Sehingga yang negara kita terus terangnya Pak, itu terancam dengan hutang yang menumpuk baik negara ataupun penduduk rakyat Indonesia. Makanya Rasul bersabda, al-qanaah atau kanul layabna. Qanaah itu bersyukur menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan lapang dada dan dengan sebaik-baiknya. Kanul layabna, perbedaan kekayaan yang tidak akan ada habis-habisnya. Hanya mari kita banyak bersyukur kepada Allah sehingga yang Allah berikan kepada kita menjadi manfaat bagi kita dan orang lain. Ini hadis ini jamaah kepada Allah peringatan kepada kita. Kita nikmati lagi hadisnya. Wa anhu dari hadis dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada kelompok tiga orang. La yukallimullah, la yukallimuhum, tidak akan berkata-kata kepada mereka Allah jemaah kiamat pada hari kiamat. Wa yasudullah dan Allah tidak akan bersihkan mereka, artinya tidak mengampuni mereka. Wa yanzur ilaihim dan tidak akan memperdulikan mereka. Walaupun dan bagi mereka azab siksaan alim yang sangat pedih. Pertama adalah syaitun, orang tua zalim yang sunam zina. Wa malik dan pemimpin kazzab yang berbohong. Bukan lagi kadzibun, tapi kazzab bohong terus. Menjadi kampanye sampai kebiasaan bohong. Jadi kan presiden saja Pak yang mempunyai wewenang akses ke masyarakat, termasuk RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden termasuk perangkat-perangkat presiden, termasuk eksekutif legislatif terutama. Wa'ilun dan orang miskin ustadznya yang sombong. Orang muslim juga imam muslim. Sedangkan Pak kalau kita jalan sebelum saya tutup Pak. Hadis selanjutnya yang 1853 ini tentang sungai-sungai yang mengalir ada di dunia tapi sampai ke akhirat kelak. Ini nanti akan pembahasan besok dan juga menjawab pertanyaan tentang hukum surat tasbih. Sebab banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang hukum surat tasbih. Sebab ada sebagian kelompok kecil yang mengatakan surat tasbih itu adalah bid'ah. Hadisnya pun palsu. Nanti kita bahas agak panjang besok, insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna rabbana sayyara. Faqir muslimin muslimat alaihi Muhammad. Allahumma shfi mardana ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara keluarga kami ya Allah. Warhamna yang sayang tolong sada wafat di antara keluarga kami ya Allah. Maksud al-qaul zalimin wal kafirin. Inilah kami jagalah kami dari kejahatan orang zalim dan orang-orang kafir ya Allah. Warzuqna rizqan halal wa wasi'an min dzati. Wallahu la syafa'at innaka antas wahhab. Berkah rezeki berkah melimpah tanpa ada kesusahan kebayaran tanpa ada bahaya ketika kami mereka bayar maka selesainya itu ya Allah. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu bermanfaat sehingga kami makrifat kepada Rasul-Mu, menjadi menuju Rasul-Mu, menuju apapun berkat ini. Panjangkan usia kami dengan sehat dan berkah. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ashabil jabatil alaina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa orang yang menjadi kewajiban nafkahnya menjadi kewajiban bagi kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga besar kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah kami kepada keluarga besar kami haji dan umur karena Engkau sayang kepada kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ya Allah tolonglah kami bantulah kami agar senantiasa kami bantu berzikir kepadamu, bantu bersyukur kepadamu dan bisa memperbagus ibadah kami, hidup kami yang lebih baik karena Engkau sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa man hawlana wa basyirna bil mu'minina wal mu'minat lam yashhadu sanah wallahu fadlan wa rahmatna ya Allah. Jadikanlah kami keluarga besar kami dicintai oleh mukminin mukminat dan sekitarnya ya Allah. Panjangkan usia kami dengan sehat dan penuh berkah dengan kaya raya ibadah kepada-Mu ya
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.